حضرتنا بالمصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم من الأنبياء المرسلين ولكل نسب كل أجمعين التابعين وإلى حضرة الصان وعلى هذا الكتاب لما على مجلد محمد أحمد وعلى شهده من بين ومشايخ الكرام نبي السماء شامل يسنا اسمه حضرة الصان أبو محمد صديق جنبود وحضرة الصان saya Bapak Syuja Ciharsa Sabi Amin kalau barang أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين. جميل يا جميل يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام والفصاحة والبلاغة والبراءة وحين فتح من لسان يفقهوا قولي برحمته ورأفته ثم اللهم زدنا علما اللهم حسن مقاصدنا يوم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين تعريف العام والصفات للعموم. Sekarang bahas tentang am dan khos, lapan umum dan lapan khusus. Wa amal am, adapun am, apa itu am? Lapan umum tanawan. Wa amal amu, dan adapun bahwasanya am, bahwa maka itu ama itu perkara, ama yang mencakup apa ma syai'aini akan dua perkara. Fasoidan atau lebih, min ghairi hasrin dari tanpa dibatas, min ghairi hasrin dari tanpa pembatas atau dari tanpa dibatas. Wa ammalam, dan adapun bahwasanya am, bahwa ya am, maka itu bahwasanya am itu perkara am yang mencakup apa ma syai'ain akan dua perkara. Faswaidan maka lebih, min ghairi hasrin dari tanpa batasan, min qaulihi dari ucapannya orang, amamtu Zaidan wa Amran. Amamtu mengumumkan, bukan mengumumkan tapi mengumumkan. Iya. Mengumumkan siapa aku Zaidan akan Zaid, wa Amran dan si Amr, bil atoi dengan pemberian. Wa amamtu, dan mengumumkan siapa aku jami'an nasi akan seluruh manusia, bil atoi dengan pemberian. Ada enggak? Ada. Ini Sazar? Beda ini. Cetakan. Beda cetakan. Dua di sini mah. Cetakan ya. Wa amamtu, dan mengumumkan aku jami'an nas akan seluruh manusia bila murian. Maksudnya syamal tu meratakan aku terhadap manusia bihi dengan pemberian. Fafil am, maka itu di dalam am syumulun bahwasanya pemerataan. Syumulun bahwasanya pemerataan atau cakupan. Wa alfazuhu, bahwasanya lapan am itu al maudu'atu yang dibentuk lahu bagi am arbaatun itu 4. Wa alfazuhu, dan bahwasanya lapan am al maudu'atu yang dibentuk lahu bagi am itu arbaun itu arbaatun 4.
Al ismul wahidu, ada al ismu yang pertama isim al wahidu yang mufrad, al mu'arrafu yang dima'rifatkan bil alif dengan alif walami dan lam. Nahu itu seumpamanya lafad innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Innal insana yang jadi syahidnya insana, al insana. Yang jadi syahid itu yang jadi bahasan. Innal insana sesungguhnya manusia itu lafi khusrin tetap dalam sungguh itu lafi khusrin tetap sungguh dalam kerugian illa kecuali allazina amanu. Wa ismul jam'i dan isim jama' al mu'arraf ku yang dima'rifatkan bil lam dengan lam. Nahu seumpamanya lapat faktulu perangilah oleh kalian al musyrikina akan orang-orang musyrik. Wa al asma'u dan isim-isim al mubhamatu yang mubham kaman seperti lapad man, fiman di dalam orang, yakilu yang berakal siapa man, kaman seperti lapad man dakhala dari fahuwa aminun, itu contohnya. Man dakhala dari fahuwa aminun, contoh lapad am dari man. Man bahwasanya siapa saja dakhala masuk siapa man dari akan rumahku Bahwa aminun. fahuwa maka bahwasanya man itu aminun aman. Wama dan lapad ma fima di dalam perkara layakilu yang tidak berakal apa perkara. Nahu iku seumpamanya lapad ja'a ma ja'a. Ma apa saja ja'a yang datang. Nih yang datang apa ma? Ni kepadaku minka darimu. Akhadtu maka mengambil aku hu akan ma. Wa ayun dan lapad ayun istifhamiyatun yang istifham yang bangsa istifhamiyah pertanyaan, au syartiyatun atau ayun syartiyah bangsa syarat, au mausulatun atau bangsa mausul fil jami'i di dalam seluruhnya. Maksudnya fil jami di dalam seluruhnya. Maksudnya apa? Yang berakal atau yang tidak berakal. Maksudnya man rupanya orang yakilu yang berakal siapa man, wama dan perkara lah yakilu yang tidak berakal apa ma. Nahu iku sumalapat ayu abidi bahwasanya mana saja hamba-hambaku ja'a datang iya ayun ka kepadamu ahsin maka berbuat baiklah engkau ilaihi kepada abidi atau kepada ayun. Wa ayul asya dan bahwasanya mana saja beberapa perkara arutta menginginkan engkau atau itu maka memberikan aku kepadamu hu akan asya hu akan ayun hu akan ayun. Wa aina dan aina fil makani di dalam menunjukkan tempat. Aina itu bukan ayun. Oh ini. Salah cetak. Mana contohnya? Ainama, ya kan? Ainama di mana-mana saja takun ada engkau akun, maka ada aku maka berserta dirimu. Wa mata dan lapad mata fi zamani di dalam menunjukkan zaman waktu. Mata syi'ta atau mata kapan-kapan saja menghendak engkau jitu maka datang aku kepadamu. Wa madan ma fil istifhami di dalam istifham. Nah itu seumpamanya lapad ma itu apa? Indaka ma bahwasanya apa itu indaka di sisimu. Wal jaza dan jaza maknya jaza. Nahu ma ta'mal tujza bihi ma apa saja ta'mal
beramal engkau tujza maka dibalas engkau bihi dengan ma. Wa fi nushatin dan di dalam satu tulisan wal khobaru dan khobar ya badalul jazai atau badala jazai sebagai pengganti jaza. Amil tu ma amil tu amil tu ma amil tak amil tu mengerjakan aku ma akan perkara amil tak yang mengerjakan engkau akan perkara amil tu ma amil tak wa ghairuhu dan selainnya kal khobari sebagaimana khobar ala nuskhatil ula atas tulisan yang pertama wal jaza dan jaza lasaniyah yang atas yang kedua wala dan lapad la pinakirati di dalam isim nakiro nahu iku seumpamanya lapad la rojula pidari la rojula tidak ada laki-laki itu mawujud fidari di dalam rumah wal umumu bahwasanya lapad umum min sifatin nutki itu dari beberapa sifat ucapan wala yajuzu dan tidak boleh apa dawal umumi menetapkan lapad umum fi ghairihi di dalam selain daripada ucapan minal fili nyatanya dari perbuatan wama dan perkara yajri yang berlaku apa ma majroha akan berjalannya fi'il kama sebagaimana perkara pijamihi di dalam menjamaknya Rasulullah pijamihi di dalam menjamaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam baina salataini di antara dua salat bisa di dalam perjalanan meriwayatkan akan hadis Bukhari fainahu maka sesungguhnya ya salat jama itulah ya umum tidak umum tidak umum apa ma as-safaro akan perjalanan atau wila yang panjang wal qasira dan pendek fainahu maka sesungguhnya ya main nama ya qaufi wahidin minhuma nama ya kau itu pasti berlaku apa ma fi wahidin di dalam salah satu minhuma dari keduanya safar tawil dan qasir wa kama dan sebagaimana perkara fi qadaihi di dalam menghukuminya Rasul sallallahu alaihi wasallam bisyubhati dengan akal syubhah lil jari bagi tetangga terjelas nah meriwayatkan akan hadis siapa Nasai anil Hasan mursalan halim mursal fainahu maka sesungguhnya ya ma fi qadaihi itulah ya umum tidak mencakup apa makula jarin akan setiap tetangga kenapa lihtimali khususiatin karena kemungkinan bersifat khususiyah bisa dikal jari di dalam tetangga tersebut sudah menjelaskan tentang ta'rif daripada amar dan nahi. Usul fikih mah harus diulang-ulang. Sebenarnya belajar usul fikih itu sayap kedua untuk memahami Al-Qur'an. Sayap pertama itu 4. Nahu sorob balagoh mantek itu sayap pertama. Nah, sayap kedua itu usul fikih, usul hadis, sayap kedua nih. Jadi ada alat itu misal dibagi 2 nih. Nahu sorob balagoh mantek itu sayap pertama untuk paham Quran ya. Yang kedua, sayap yang kedua adalah usul qawaid seperti usul fikih, usul hadis, usul tafsir. Nah, itu sayap kedua. Jadi kalau cuma ini banyak sekali ya yang perlu dipelajari. Kira-kira begitu. Maka sebaiknya gitu. Ngaji usul nih dibaca-baca dan tolaah. Kalau enggak cuma sekedar ngaji ya selewatan. Apalagi paham. Harus sering-sering di mutolaah. Ngaji tuh kalau kayak kita mah nih ya, harus paham. Maksudnya harus sering di mutolaah. Kalau enggak selewatan. Jadi nanti asarnya enggak dapat. Asar tuh apa? Bekasnya nanti enggak dapat. Ya. Sudah amar, sudah nahi, kita sudah bahas tentang amar, apa itu amar, nahi sudah. Kita sudah belajar tentang apa kemarin?
hakikat lugawi, hakikat urfi dan lain-lain. Sekarang tentang am umum. Ada lafaz am dan khos, ada am ada khos. Ini tentang am. Am itu apa? Am itu sesuatu yang mencakup dua perkara atau lebih, namanya am. Diambil dari lafaz amam tu zaidan wa amron bil ato, mengumumkan gitu, merata amam. Saya kepada Umar dan Zaid dengan pemberian. Maksudnya Umar dan Zaid mendapatkan bagian yang sama, umum. Oke, gitu. Kata Aisyah. Jadi papil am syumul, di dalam syal itu ada keseluruhan, ada pemerataan. Nah, sekarang kita akan masuk kepada lafaz-lafaz am. Lafaz-lafaz am yang dibentuk itu 4. Pertama, isim mufrad yang dima'rifatkan dengan alif lam. Isim mufrad, ya isim wahid yang dima'rifatkan dengan alif lam. Mana contohnya? Innal insana. Nah, al insana itu isim mufrad yang dima'rifatkan dengan alif lam. Nah, itu al insana itu menunjukkan lafaz umum. Artinya apa? Seluruh jenis manusia itu masuk kepada lafaz al insan, gitu loh. Istigrok alnya. Nah, maka berarti dikecualikan daripada al insani, daripada al istighraq, atau dikecualikan dari isim mufrad yang dima'rifatkan kalau alnya alil ahdi zihni itu tidak umum, itu bersifat khos. Kita bahas al aja ya. Jadi al ada namanya alil ahdi zihni, al yang menunjukkan bahwa sesuatu itu sudah ada di pikiran, sudah maklum, sudah di pikiran, zihni pikiran. Misal contoh ada wahuma fil ghari, mereka berdua Abu Bakar dan Rasulullah fil ghari, ada di gua itu udah maklum. Makanya gua itu gua apa? Gua sur. Ya kan? Yang Rasulullah yang sedang apa? Dikerja itu hijrah. Nah, itu al-ghar itu artinya alil ahdi zihni, karena sudah maklum, sudah diketahui dalam pikiran. Nah, kalau itu ma'alnya itu tidak umum, khos itu mah. Masuk kepada alnya alil ahdi zihni, pengecualian daripada al yang dimaksud dengan ismul wahid al-mu'arraf bil alif lam. Yang kedua ada juga alil ahdi zikri. Alil ahdi zikri itu al yang menunjukkan bahwa kata tersebut udah disebutkan sebelumnya. Contoh, ra'aitu rajulan, saya melihat seorang lelaki gitu. Saya melihat seorang lelaki, farrajulu qaidun amamal fasli. Nah, farrajulu kan ada alnya kan? Ya. Itu si laki-laki tadi udah disebutin belum tadi? Udah. Itu namanya alil ahdi zikri. Udah disebutin sebelumnya. Misal, saya ngelihat kucing itu warnanya hitam, gitu loh. Ra'aitu qatan, al-qattu aswad. Jadi alnya itu namanya al lil ahdi zikri. Gitu. Al yang sudah disebutkan sebelumnya lafaznya. Tuh. Yang ketiga ada alil ahdi hudur. Ini pengecualian. Ini maksudnya al ini bukan al yang menunjukkan tentang am. Al ini mah ini bahasa am ya. Alil ahdi hudur. Contoh seperti pada lafaz al yauma kamal. Pada hari itu, hudur hadir menunjukkan pada saat itu. Al yauma itu disebut dengan alnya alil ahdi hudur. Ya, itu alil ahdi. Dari ada itu namanya al lil ahdi, dibagi 3, lil ahdi zihni, lil ahdi zikri, lil ahdi hudur. Tadi contoh-contohnya sudah ya. Ada lagi alil jinsi, ada istighraq. Nah, ini al ismul wahid mu'arrab bil alif lam, maksudnya al istighraq, umum, menghabiskan seluruh jenis manusia. Paham nggak? Jadi al insan ini lafadznya am apa khos? Am. Mana yang menunjukkan amnya? Alif lamnya. Gitu. Tahu nggak? Jadi isim marifat yang di isim mufrad yang dimarifatan dengan alif lam. Ini alnya al marifat. Disebutnya al istighraq. Bingung ya? Ya mufrad ya. Sekarang ingat sih. Iya, poinnya itu mufrad, Sar. Mufrad bil alif lam. Iya, mufrad bil alif lam. Lafadznya mufrad.
Insan. Itu am ya. Jadi al insan ini lapatnya lapat apa? Am, umum. Artinya seluruh jenis manusia masuk kepada al insan ini. Innal insana, sesungguhnya manusia yang mana? Seluruhnya, baik itu presiden, baik itu kiai, baik ustadz, baik pengajar, baik pedagang, itu termasuk al insan itu. Nah, itu umum ya. Dua, lapan yang kedua yang menunjukkan am itu ismul jam'i al mu'arraf bilam, yaitu jamak yang dimarifatkan dengan alif lam. Mana contohnya? Faktulu al musyrikina, perangilah orang-orang musyrik. Nah, al musyrikina itu jamak, Alif lam. dikasih al, ini umum. Ismu jama'. Jamak, isim jamak yang dimarifatkan dengan alif lam. Mana al musyrikina? Artinya setiap orang yang memiliki kriteria musyrik maka itu diperangi gitu loh. Iya. Berarti al musyrikina ini lapatnya lapat am. Umum. Kenapa am masuknya? Karena isim jama atau jama yang dimarifatkan dengan alif lam. Betul enggak? Ya, ini jamanya jama apa? Jama muzakkar salim. Maka kalau ditanya, apa bedanya Gus musyrikuna dengan al musyrikuna gitu. Perbedaan pakai lam dengan tidak pakai lam. Satu nakirah, satu marifat. Nah. Ya, termasuk juga isim jama adalah termasuk jama nih, termasuk lapan am adalah jama yang menunjukkan bisa dengan disebutkan beberapa mufradnya. Seperti apa? Rojulun, warojulun. Jamanya rijalun. Maksudnya jama taksir. Itu juga menunjukkan kepada am. Jama taksir. Nah, atau jama isim jama yang tidak memiliki mufrad. Bentuk mufradnya nggak ada. Seperti mana, Pak? Ababil. Ababil itu nggak ada mufradnya. Itu termasuk umum jama. Juga termasuk isim jama itu adalah isim jama seperti menunjukkan sebuah kelompok, bukan per orang. Kalau tadi kan rojulun laki-laki, rojulun tiga. Kemudian di jama taksir jadi rijalun beberapa laki, ada mufrad-mufradnya. Nah, sekarang ada isim jama yang menunjukkan sebuah perkumpulan. Mana contohnya? Seperti sohibun, sahabat, itu isim jama. Mufradnya apa? Sohbun. Atau isim jama yang tidak ada mufradnya. Mana contohnya? Kaumun. Isim jama. Apa artinya kaumun? Kaum. Mufradnya enggak ada. Itu kaum itu udah mufrad. Maksudnya tidak ada mufradnya, udah jama mananya? Kaumun. Rohtun, kelompok. Itu termasuk kepada lapan am. Ya. Atau isim jenis jama. Seperti tamrun, itu mufrad. Ketika dijamakan tambahin tak. Tamrotun. Jadi tamrun satu, tamrotun banyak. Itu namanya isim jenis jama atau isim jenis jama. Nah, itu menunjukkan lapan am. Jadi satu tadi isim mufrad yang dimarifatkan dengan alif lam. Dikecualikan alif yang tiga tadi itu alif lilahadi ya. Dua, lapan isim jama yang dimarifatkan dengan alif lam. Seperti jama muzakkar salim, jama taksir kalau di ya rijalun, atau jama yang tidak punya lapan mufradnya seperti apa? Seperti ababil, atau isim jama yang menunjukkan arti sebuah kelompok seperti sohibun dari lapan sohbun. Seperti kaumun, ini nggak ada mufradnya nih, kaumun, atau rohtun, kelompok. Nah, yang ketiga lapan yang menunjukkan umum adalah isim mubham. Satu, isim mubham itu man. Mubham nih. Mubham itu artinya samar. Man untuk yang orang berakal, maksudnya untuk perkara yang berakal. Ma ini isim mubham. Ma itu juga kalau ma untuk yang tidak berakal. Paham nggak? Kalau man buat orang lah, kalau ma buat barang, buat sesuatu gitu maksudnya. Man dan ma. Contoh, man dakhola dari fahu aminun.
bahwasanya siapa saja, nah kan mananya siapa? Siapa saja. Tadi makanya saya manain lapatnya pakai siapa saja. Baik laki-laki maupun perempuan umum, namanya mubham. Mubham itu nggak jelas. Jam apa? Muzakar apa? Muannas, bisa muzakar bisa muannas nih. Siapa saja cakupan man umum. Siapa saja yang masuk ke rumahku maka dia selamat. Man di sini man isim mubham mausul. Mubham mausul. Atau ma isim mubham. Maja'ani minka akhustuhu, apa saja yang datang kepadaku darimu saya ambil. Gitu. Ada kerupuk nih datang darimu, ambil. Kan? Di Banten. Mubham ada Samar. Iya, Jelas. Tidak, maksudnya tidak Ditentukan. jama apa namanya? Misalkan muannas keduanya mencakup. Masuk. AWW man. Nah ini man menunjukkan umum, ma menunjukkan umum ya. Nanti ada am, ada khas. Kita lagi ulang. Berikutnya lafad am itu ayun, baik ayunnya istifham, syarat atau mausulah. Nah kalau ayun mah bisa dipakai buat buat apa? Buat yang berakal, buat yang tidak berakal. Artinya mana saja. Contoh yang berakal, ayu abidi ja'aka ahsin laih. Gitu. Ayun. Siapa saja atau apa saja hamba-hambaku atau siapa saja atau mana saja itu ayun. Mananya tuh? Mana saja hamba-hambaku datang kepadamu maka berbuat baiklah kepada mereka. Jadi ayun ini di sini ayun apa? Ayun syartiyah. Ayun Ya kan? syartiyah. Mana jawabnya? Ahsin ilahi. Gitu. Ada ayun wa ayul asya'i aradta a'taituka. Mana saja perkara yang engkau mau maka aku akan memberikannya kepadamu. Ayun. A'taitukahu. Itu ayun ya. Istifham syartiyah mausulah. Kemudian aina matakun akun ma'ak. Itu juga menunjukkan lapad am, menunjukkan kepada tempat, menunjukkan am. Di mana saja kamu berada, maka saya berada bersamamu. Nama tuh ya. Mata juga menunjukkan am. Mana? Fi zaman. Tapi mata ini menunjukkan waktu. Mata syita jituka. Kapan saja, yang namanya kapan saja kan umum ya. Kapan saja engkau mau, saya datang kepadamu. Gitu. Ini menunjukkan am. Sekarang juga termasuk lafad am adalah ma istifham. Mana? Ma indaka. Apa yang ada di sisimu? Itu am, nanya. Gitu. Mencakup ya umum, tidak dihas umum. Atau jaja ini seperti jawab. Mana jaza nih? Ma ta'mal tujzabihi. Apa saja yang engkau amalkan maka engkau akan dibalas dengan sebab amalan itu. Tujza. Ma ini apa mana? Ma syartiyah berarti. Ya kan? Karena ada jazanya. Atau ini khobar ala nushatil ula wa saniyah. Khobaru badala jaza atau khobar yang menggantikan kepada jaza. Amil tu gitu. Amil tu ma'amil tak itulah. Amil tu ma'amil tak. Beramal aku ma akan perkara amil tak yang beramal engkau. Saya melakukan apa yang kau lakukan, itu bahasa ininya mah, bahasa apa? Kalau ditampar Terjemahnya. Gitu. Kalau engkau duduk saya duduk, kalau engkau tidur saya tidur, kalau engkau makan saya makan. Gitu. Pokoknya ngikut we. Itu apa namanya? Khobar badul jaza. Bukan ininya. Bukan kedudukannya khobar, tapi kalamnya, kalam khobar maksudnya. Bukan kedudukannya khobar. Kalam. Artinya
Berita. Iya. Jadi seperti khobar. Kagwere hal itu wal jaza alasan. Jadi khobar ini seolah-olah jadi jaza gitu loh. Kalau khabari. Amil tuh beramal siapa aku? Ma akan perkara amil tak yang mengamalkan siapa? Engkau. Nah, kemudian juga termasuk lafadz am adalah la yang masuk kepada isim nakiro. Kalau di nahu namanya la linafil jinsi. Kalau di nahu mana ada lafadz rojulun, kemasukan la jadinya la rojula. Ini kan rojulun nakiro. Kemasukan la masuk pada isim nakiro itu menunjukkan lafadz umum. La rojula tidak ada seorang lelaki pidari di dalam rumah umum, tidak ada sama sekali, nggak ada kan umum gitu. Umum tuh maksudnya yang nggak ada gitu, nggak pengecualian kecuali si jahit. Nah itu mah ada pengecualian itu mah, ini mah umum ya sumul. Nah, begitu. Nah itu lafadz yang menunjukkan keumuman. Paham nanti ini dipakai nanti untuk memahami lafadz dalam Al-Quran, dalam hadis. Oh ini umum, ini khos. Nanti juga ada faedah-faedahnya tersendiri. Nah, berkaitan usul fikih, nahwu, balaghah, mantik itu berkaitan satu sama lain, nggak bisa dipisah. Gimana caranya itu belajar tuh? Ya, satu paket. Nah, lalu wa umumu min sifatil nutqi wa la yajuz dawal umum fi ghairi min al fi'li wa ma yajru majruha. Nah, umum ini ya itu adalah hanya berlaku pada lafaz, pada ucapan, bukan pada pekerjaan. Lafzul am Ya. Jadi wal umum min sifatin nutqi, umum itu daripada sifat-sifat ucapan. Maksudnya la umum itu hanya kepada lafaz, bukan pekerjaan. Gitu. Wala itu dawa minal fi'li atau wa mayajri majruha, atau perkara yang berlaku. Perkara maksudnya hukum. Mayajri majruh itu maksudnya hukum. Mana contohnya? Contohnya begini. Contohnya sebagaimana Rasulullah menjamak sholat, mengumpulkan 2 sholat dalam perjalanan. Nah ini tidak menunjukkan umum, tidak, gitu. Tidak, dari gini, tidak mencakup perjalanan panjang atau pendek, harus salah satu, gitu. Nanti ada korinah harus ada salah satu. Jadi gini, Rasulullah menjamak 2 sholat dalam perjalanan itu tidak menunjukkan umum karena itu mah pekerjaan. Tuh. Kan tidak dijelaskan apakah perjalanannya pendek apa perjalanannya panjang. Oh bisa dua-duanya, bisa pendek bisa panjang, enggak begitu, enggak. Jadi perbuatan itu tidak dimasukkan kepada keumuman lafaz. Jadi umum itu hanya berlaku pada lafaz, sifat ucapan, bukan pekerjaan. Gitu. Jadi bisa jadi nih Rasulullah itu menjamak itu diantara salah satu, bukan keduanya, bukan perjalanan pendek bisa, perjalanan bisa, bukan. Tapi Rasulullah menjamak terjadi kepada salah satu, bisa jadi perjalanannya panjang atau perjalanannya pendek. Nah itu, jadi pekerjaan itu harus salah satu maksudnya, tidak dua-duanya, tidak. Berarti pekerjaan mah tidak mencakup umum. Paham nggak? Ya, 2. Yang kedua adalah mayajri majroha, perkara yang berlaku seperti pekerjaan apa? Menghukumi. Hukum itu tidak menunjukkan kepada umum. Contoh mana? Rasulullah pernah menghukumi syubhah kepada satu tetangga. Nah, ini tidak berlaku, bukan berarti memiliki hak syubhah itu setiap tetangga, bukan. Hanya kepada tetangga yang memiliki hak syubhah. Tahu syubhah enggak?
Akuisisi syubhah itu. Syubhah itu gini, misal ada jadi syubhah itu, misal ada dua syarik, ya, memiliki si A dan si B punya tanah berbarengan, dibagi dua tuh, si A si B. Tiba-tiba si B mau ngejual ke si C, gitu loh, gitu kan, bagiannya nih. Nah, si A ini ya punya hak syubhah, tahu nggak? Supaya jadi tanah itu punya dia, maka dia punya hak syubhah kepada si C, gitu loh. Tahu nggak? Syafi namanya. Itu namanya akad syubhah. Akuisisi namanya. Akuisisi itu dia nih, dan ada syarik kodim, ada syarik hadis. Ini muamalah. Jadi tidak setiap tetangga punya hak syubhah, enggak. Jadi itu artinya penetapan hukum tidak menunjukkan kepada keumuman. Hanya berlaku. Rasulullah menetapkan hak syubhah kepada tetangga yang tetangga yang hanya memiliki hak syubhah. Tahu nggak? Nih, ada tanah nih, tetangga nih, ada tanah. Punya dua orang, si Jaid, si Umar. Gitu kan? Nah, ini tanah punya si Jaid sama Umar, dibagi dua bagian. Ya, adik kakak lah gitu ya. Misal tanahnya 200 100 meter lah ya, 50-50 tuh si Jaid sama si Umar. Si Khalid mau beli punya si Jaid. Tahu nggak? Ya. Dibeli tuh sama si Khalid. Maka si Umar punya hak syubhah. Artinya si Umar ini bisa bayarin ke si Khalid supaya itu tanah dua-duanya jadi milik si Umar tadi gitu. Namanya hak syubhah namanya. Akuisisi namanya. Kalau si Khalid yang nggak mau jual, Ya itu punya hak syubhah. Dalam akad itu dia punya hak syubhah. Nggak bisa karena itu di awal sudah milik bersama, ada bagian. Nah, nanti ketentuannya kalau syubhah itu dibatasi. Jadi artinya ada syarat si Umar harus punya batasan waktu untuk membeli tanah itu ke si Khalid. Enggak? belum. Kalau misalnya saya di sini, Syafi namanya. Itu kenapa nggak jual langsung ke abangnya aja tadi yang abang kayak? Kenapa Itu bisa. Itu mah namanya gampang kalau gitu mah. Gimana Nggak kalau ada- udah terjadi nggak ada penjualan muskilat. gitu ya saya? itu kan kalau ada tetangga kan kata Nabi kan, kalau kamu mau jual rumah tawarin tetangga dulu supaya mungkin dia mau beli buat anaknya, buat itu bukan hak dia sebetulnya, bukan ya, itu etika Itu aja, mah jual beli aja itu mah, akadnya jual beli. etika bukan hak bukan syubhah. etika aja. Jadi hak syubhah itu ya kepemilikan dua orang, ya kepemilikan dua orang, kemudian ada orang yang mau membeli hak salah satunya. Gitu. Daripada dibeli sama si orang lain, mending saya bayarin, gitu Ya, maksudnya. ya. Kalau enggak sama aja. Bayaran ke siapa? Kalau sudah terjadi akad maka dia nih. Kalau sudah terjadi akad. Jadi itu namanya hak syubhah. Kalau langsung si A si B, udahlah punya si B saya bayarin, gitu mah enggak ada masalah itu mah. Itu mah jual beli namanya. Udah bagian itu saya bayarin, itu beres itu mas. Spesialnya apa Sad? Ada hak syubhah atau enggak? Ya, itu ketentuan syariat. Kalau nggak diambil Karena maksudnya? kalau sudah dimiliki oleh dua orang nih, kemudian dia main jual aja, nah ini nanti apa? Kerenggangan sosial terjadi. Kok ente main jual-jual aja nggak bilang dulu ke saya gitu. Kan itu ada hak saya di situ gitu. Oh, Paham nggak? Iya, karena ada hak itu ya. Iya, ada hak itu. Nah, ini namanya hak syubhah. Itu. Jadi Rasulullah menetapkan hak syubhah kepada tetangga itu tidak menunjukkan keumuman. Hanya kepada tetangga yang memiliki hak syubhah, bukan ke semua tetangga. Kan tidak semuanya tetangga punya hak syubhah. Beli saham ya. Gitu. Maksudnya begini bro, maksudnya si A si B jual ke si C. si A ini punya hak syubhah terhadap si C kalau si B udah jual ke Si Si C, gitu. Ya. kenapa dia punya hak syubhahnya, karena apa, karena dia ahli waris atau gimana gitu. Tadinya milik Iya, tadinya milik bersama. Milik Itu bersama. sudah milik bersama sudah. Artinya kalau si angga tanda tangan, si C nggak bisa beli kali begitu atau gimana? Iya, bisa jadi begitu. Jadi itu kepemilikan bersama barang itu. Kepemilikan bersama. Ya kan gampangnya mah dicontohin tanah. Ahli waris kan berdua ceritanya. Biasanya ahli waris biasanya itu terjadi. Gitu. Kepemilikan bersama gitu kan. Nah, itu
karena ini sudah punya 2 orang, kenapa dia nggak ada hak syubhah? Kalau main jual-jual baik ya nanti Selek. selek karena ada hak di antara kedua itu. Maka si A punya hak syubhah. Maksudnya hak syubhah itu diakuisisi. Udah sini saya bayarin semuanya gitu. Daripada ke orang lain. Ini ada orang lain yang sudah beli. Ternyata sudah dijual, tetap masih punya hak syubhah meskipun sudah dijual. Tapi ada batasan waktunya tadi. Kan harus ada syaratnya. Nah, itu nanti ngajinya di bab muamalah. Gitu. Ini mas saya sedang menjelaskan tentang keumuman lapan tidak berlaku pada pekerjaan, tahu nggak? Keumuman lapan tidak berlaku pada pekerjaan dan pada penetapan hukum, gitu maksudnya. Ini kenapa jadi ke bab muamalah? Gitu. Hanya kalau Sekalian aja. semua. Bisa semua. Cakup. Tadi panjang ini belum nyampe. Si C nggak mau ngasih dapat dosa nggak? Ya ke pengadilan kalau gitu Oh, mah, pengadilan. ke pengadilan agama. Malah mainin harga lagi. Kalau mau 2 kali lipat. Kalau bukan begitu, kalau tanda tangan berani sekian saya kasih, saya jual. Ya, Padahal itu. cuma tanda tangan doang. Padahal itu tanda si B. Tapi si A ini karena masuk ahli waris, dia berhak harus tanda tangan supaya bisa kejual secara sah Iya. suratnya. Berani Iya, berapa sampean itu. gitu? Iya. Di masyarakat kan berlaku yang begitu tuh, sering terjadi. Gitu. Tahu-taunya hak dia tahu kejual. Kadang-kadang belum diukur, belum diapa, gitu kan? Tahu dijual aja. Nah, itulah makanya Islam ini melindungi hak setiap orang yang memiliki hak. Perang Dijual saudara. di bermuamalah terutama. Perang Ini saudara. ada hak dalam Islamnya hak ini benar-benar dijaga, diperhatikan. Hak konsumen, hak syafi, ada syafi, ada masyru' namanya dalam muamalah itu. Syubhat itu ya. Lanjut. Ya. Nah, itu jadi saya tuh maksudnya menjelasin pekerjaan itu tidak tercakup kepada tidak gitu, karena pekerjaan itu bisa kemungkinan ada sifat khususiyah gitu, bukan setiap tetangga, bukan, tapi hanya tetangga yang memiliki hak syubhat gitu. Sama seperti jamaah sholat itu tidak masuk kepada keumuman jamaah sholatnya. Kenapa? Karena itu mah pekerjaan, bukan ucapan. Jadi keumuman ini menunjukkan hanya kepada min sifati nutki, lapan saja. Gitu. Kan tadi makanya ada sigot apa saja? Isim marifat, yang apa? Isim mufrad yang dimaripatkan dengan alif lam, isim jamak dimaripatkan dengan alif lam, kemudian isim mubham, man, ma, ayun, aina, mata, itu lapan umum. Nanti fungsinya akan kepada penetapan hukum, gitu loh. Kalau kita tahu ini ini khos, nanti lawan itu khos gitu. Nanti ada mujmal, ada mubayyan. Nah, ini dulu harus paham nih. Jadi 88 itu harus sudah bisa terdeteksi dengan melihat sigotnya. Sigot itu ini isim mufrad yang dia al istighraq, ini Istidrak. Khair. perkara al aja harus paham. Siap. Al nih. Alil ahdi, alil jinsi, al istighraq, al zihni, zikri, hudur. Baru al doang ya. Itu al doang, al. Belum alif lam mim. Wow lahu. Ngaji. Ya. Paham nggak? Ah. Jadi gini ya teman-teman. Ya ini mat, buat kita ini aja, buat biar makin semangat. Memang tidak bisa kita tuh memahami nas